Bapak, Ibu, saudara-saudari, terutama saudara-saudari difabel, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat di dalam berkhotbah supaya nanti yang juru bicara difabel tidak kewalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika masih kecil saya ingat saya seringkali dibully oleh teman-teman kampung saya yang beragama lain. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen, termasuk orang Katolik, kalau mati itu nanti dipenteng, artinya disalibkan. Mendengar hal itu, saya yang waktu masih kecil itu takut juga ya, kepikiran terus ya. Wah, mati disalib. Maka saya selalu menyembunyikan identitas saya sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik. Saya takut membuat tanda salib di depan umum atau pada saat makan di restoran. Saya takut juga mengenakan kalung salib, karena nanti kalau mengenakan itu orang akan tahu bahwa saya ini Kristen, bahwa saya ini Katolik, dan kemudian mereka membuli saya. Namun seiring perjalanan waktu, saya yang sebelumnya belum mengenal iman Katolik, iman Kristen, apalagi teologi salib, saya akhirnya bisa memahami bahwa tidak benar apa yang mereka katakan itu. Justru salib itu merupakan tanda kemenangan, tanda keselamatan, tanda kehidupan. Karena melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kuasa maut, kuasa dosa, kuasa-kuasa jahat dipatahkan oleh Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diberikan kemampuan untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat di dalam hidupnya. Dia juga diperkenankan untuk boleh mengalami kehidupan yang abadi di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Kita memandang salib itu bukan hanya sekedar sebagai tanda penderitaan, melainkan tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Dan ini bisa kita lihat di dalam bacaan pertama, di dalam kitab Bilangan, di mana umat Israel yang pada saat itu sudah bosan dengan makan mana, lalu kemudian bersungut-sungut kepada Allah lewat Musa. Mereka mengeluh terhadap Tuhan karena hanya diberi mana. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan menghukum mereka dengan menyerang mereka lewat ular berbisa. Sehingga banyak dari orang-orang Israel yang meninggal. Namun apa yang terjadi para saudara? Allah tidak meninggalkan mereka. Dia memerintahkan Musa membuat ular tembaga dan menyuruhnya menaruh pada tiang, sehingga siapa yang memandang ular tembaga itu, dia akan hidup. Ular yang ditinggikan itu adalah lambang keselamatan. Dan di dalam sejarah keselamatan, lambang ini menunjukkan kepada Yesus yang akan ditinggikan di salib untuk memberikan hidup kepada siapapun yang percaya. Dalam bacaan yang kedua, para saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menunjukkan kepada kita kerendahan hati Yesus yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa walaupun Yesus itu setara dengan Allah, serupa dengan Allah, dia rela mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati, bahkan sampai mati disalib. Ini sungguh luar biasa para saudara. Allah yang ada di dalam kemuliaannya sudah turun ke dunia menjadi manusia. Allah menjadi manusia saja udah luar biasa.
menjadi manusia yang hina, menjadi manusia yang miskin, menjadi manusia yang menderita, bahkan mau mati demi keselamatan umat manusia. Ini sungguh luar biasa. Allah itu ndelosor kalau istilah Jawa ya. Allah itu mau merendahkan diri serendah-rendahnya agar kita manusia itu bisa ditinggikan di dalam Dia. Disinilah para saudara, kita bisa melihat bahwa salib itu adalah puncak kerendahan hati Kristus. Tetapi sekaligus pemuliaannya. Karena lewat kerelaan Yesus mati demi kita umat manusia. Supaya kita selamat, Allah meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Karena ketaatannya yang total, Allah meninggikan Dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes, Yesus bersabda, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini kita bisa melihat para saudara bahwa salib Yesus Kristus ini menjadi bukti nyata cinta kasih Allah yang tanpa batas. Allah begitu mencintai manusia dan Allah tidak menghendaki manusia itu jatuh di dalam dosa, mengalami kematian, mengalami kebinasaan karena dosa. Karena itu Dia mengutus putranya yang tunggal untuk turun ke dunia guna menyelamatkan kita manusia lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Dia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memandang salib itu hanya sebagai penderitaan atau sebagai hukuman. Kita hanya lihat sisi negatifnya saja. Padahal para saudara, salib itu adalah undangan untuk percaya dan mengikuti Kristus dalam ketaatan dan cinta. Untuk meniru Yesus yang kuat dan tabah dalam menanggung penderitaannya demi cintanya kepada Bapanya. Dan dalam hidup kita salib itu hadir di dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk sakit, penyakit, bisa dalam bentuk cobaan di dalam hidup kita, kegagalan, bencana, bisa dalam bentuk masalah keluarga, pergumulan pekerjaan, kekecewaan, kematian orang yang kita cintai, dan lain sebagainya. Kalau kita memandang semua ini hanya dari sisi yang negatif, hanya dari sisi penderitaannya saja, kita akan terus mengeluh, dan kita akan menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita mau memandang salib ini dalam kacamata iman, kalau kita mau bercermin pada Tuhan Yesus Kristus yang rela menanggung salib dengan tabah, maka kita akan melihat salib ini sebagai suatu jalan untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik. Ketika orang bisa menanggung penderitaannya dengan tabah, dengan penuh cinta, demi cintanya kepada Tuhan, maka penderitaan itu tidak berlalu begitu saja. Penderitaan itu akan mendatangkan berkat bagi dirinya maupun juga bagi keluarganya. Penderitaan itu menjadi kesempatan bagi dia untuk lebih dekat dengan Tuhan, menjalin relasi yang akrab, yang personal dengan Tuhan. Penderitaan itu akan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Bila kita memandang penderitaan kita dalam terang kasih Kristus, salib itu akan berubah menjadi jalan rahmat, sarana pertumbuhan iman, dan kesempurnaan dalam melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita memandang salib dengan mata iman. Ketika kita mengalami cobaan dan penderitaan, ingatlah
bahwa Kristus telah terlebih dahulu memikul salibnya dan memberi arti pada penderitaan kita. Jadi kita tidak sendirian dalam penderitaan, ada Yesus yang ikut memanggul salib kita. Maka ketika kita menyadari hal itu, kita akan dikuatkan. Salib juga memanggil kita untuk dengan rendah hati, taat dan rela berkorban bagi sesama. Maka mari kita jadikan salib sebagai tanda kasih yang menggerakkan kita untuk mengampuni, melayani, dan menghibur mereka yang sedang tertindas. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pesta salib suci mengingatkan kita bahwa keselamatan itu lahir dari kasih Allah yang rela turun ke dunia dan mau menderita wafat di kayu salib demi keselamatan kita. Mari kita meneladan kerendahan hati dan ketaatan Yesus. Dengan memandang salibnya, kita akan memperoleh kekuatan untuk memikul salib kita sendiri dan menjadi saksi Allah bagi dunia. Amin.